Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rifka Raffi AM, NIM D1B1222166 kelas 03 dari Universitas Mega Rizky Makassar, Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi Ali Jejak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu video mengenai evaluasi biofarmaseutik sediaan patch gel transdermal sebagai bentuk untuk memenuhi salah satu tugas mengenai ujian akhir semester mata kuliah biofarmaseutik yang diampu oleh Ibu Apoteker Cikita Inaku MSI. Judul jurnal yang saya ambil yaitu patch gel transdermal pelepasan terkontrol Lornoxicam, desain, karakterisasi, dan optimalisasi menggunakan pelarut bersama sebagai peningkat penetrasi. Lornoxicam adalah NSAID ampuh dari kelas oxicam. Ini banyak dirasakan dalam kondisi nyeri dan peradangan kronis. Seperti NSAID lainnya, pemberian oral Lornoxicam menyebabkan banyak efek samping seperti gastrointestinal, ginjal, dan hematologi. Selain itu, perlu pemberian yang sering karena waktu paruhnya yang pendek yaitu sekitar 3-4 jam. Selain itu, pemberian parenteral tidak dianjurkan untuk kondisi kronis. Penghantaran Lornoxicam yang terkontrol melalui rute transdermal merupakan pendekatan yang menguntungkan untuk mengatasi semua masalah yang terkait dengan administrasi Lornoxicam. Dalam penelitian ini, Lornoxicam telah diformulasikan sebagai tambalan transdermal reservoir. Tambalan transdermal reservoir berisi obat dalam kompartemen terpisah yang dapat dikirim melalui proses divisi sederhana yang menyediakan penghantaran obat terkontrol selama periode waktu yang diperlukan. Karena mengikuti kinetika ordenol, ada kontrol yang efektif pada laju pelepasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan permeasi transdermal Lornoxicam dengan menggunakan kosolven berupa propilen glikol dan oleik asid sebagai peningkat penetrasi. Untuk tujuan ini, tambahan transdermal reservoir Lornoxicam telah dikembangkan menggunakan membran pengatur laju yang dapat mengontrol pelepasan pada laju konstan selama periode 10 jam. Berikut merupakan formulasi gel Lornoxicam, di mana dapat dilihat bahwa terdapat 9 formula yang memiliki perbedaan dari segi kosolven yang digunakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi yaitu konsentrasi gelling agent, yang kedua yaitu drug loading, yang ketiga yaitu luas permukaan, yang keempat membran pengatur kecepatan, yang kelima perekat, dan yang keenam kecepatan agitasi. Adapun evaluasi sediaan yang dilakukan pada sediaan ini yaitu kelarutan Lornoxicam. Kelarutan obat memainkan peran penting dalam memperoleh bioavailabilitas yang tepat. Hambatan utama yang muncul dalam pengembangan molekul obat baru adalah kelarutan yang rendah. Sebagian besar obat bersifat asam lemah atau basa lemah dan memiliki kelarutan yang buruk. Lornoxicam juga merupakan salah satu obat yang menunjukkan kelarutan air yang buruk. Studi kelarutan untuk obat yang dipilih dilakukan dalam air. Dapat fosfat pH 5,8, 6,8, dan 7,4. Menurut hasil, kelarutan paling rendah diamati dalam air yaitu 0,038 dan kelarutan tertinggi ditemukan dalam dapat fosfat pH 7,4 yaitu 0,346. Hasil ini sejalan dengan temuan Mondada et al. Di mana kelarutan tertinggi dalam buffer fosfat 7,4 dan ditemukan 0,303. Karakterisasi fisikokimia gel Lornoxicam. Semua gel menunjukkan kualitas kosmetik yang sesuai seperti warna yang seragam, homogenitas, tekstur halus, dan tidak ada pemisahan fase. pH formulasi gel, formulasi 1 hingga formulasi 9 berkisar antara 6,25 dan 6,80. Nilai pH ditemukan mendekati 7 yang cocok untuk persiapan transdermal. Viskositas gel bersih berkisar antara 1300 dan 5130 GPS.
tes, dan kandungan obat temukan dalam batas yang ditentukan yaitu 90-110%. Karakterisasi tambalan buatan. Tambalan memiliki luas permukaan 30 cm², dikembangkan dan dievaluasi untuk berat, ketebalan, dan keseragaman isi. Berat rata-rata reservoir patch dari formulasi 1 sampai formulasi 9 ditemukan sebesar 5,325 gram sampai 5,702 gram, dan ketebalan antara 1,32 mm sampai 1,435 mm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sedikit perbedaan berat dan ketebalan antara formulasi. Keseragaman kandungan antara 99,05 dan 100,54 menunjukkan keseragaman kandungan obat yang baik di antara semua formulasi. Studi pelepasan in vitro. Eksperimen evaluasi pelepasan obat in vitro dapat memberikan indikasi yang dapat diandalkan tentang laju dan tingkat pelepasan obat dari tampalan transdermal. Pada tampalan transdermal tipe reservoir, penghantaran obat terutama diatur oleh pelepasan obat dari tambalan. Dalam sistem seperti itu, ada kontrol sekunder yang melekat karena membran pengontrol lajunya. Pelepasan maksimum dari formulasi F9 yaitu 95,8 diikuti oleh formulasi 1 yaitu 95,63 dalam 10 jam, sedangkan formulasi 2, 3, dan 6 menunjukkan pelepasan yang kurang dari 80%. Studi permeasi in vitro telah terungkap bahwa ada domain hidrofilik dan lipofilik terpisah yang terdapat di area penghalang stratum corneum. Oleh karena itu, penetran yang menunjukkan sifat hidrofilik dan lipofilik mungkin dapat lebih mudah menembus stratum corneum. Asam lemak dikenal sebagai enhancer dengan sifat lipofilik, dan berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa efek peningkatan permeabilitas kulit dari asam lemak lebih besar dibanding dengan propilen glikol. Sistem binar ini dapat mengacaukan lapisan hidrofilik lipofilik multilaminasi yang terletak antar gel di stratum corneum. Akibatnya meningkatkan penyerapan obat perkutan. Dalam penyelidikan saat ini diamati bahwa keberadaan propilen glikol dan asam lemak telah menunjukkan korelasi yang baik antara pelepasan obat dan perenggesan lornoxicam. Pelepasan obat maksimum yaitu 95% dan permeasi 91,32% dapat dicapai dengan sistem peningkat penetrasi binar ini. Profil pelepasan obat menunjukkan pelepasan terkontrol lornoxicam selama 10 jam dengan laju yang hampir mirip dengan laju penghantaran obat melalui kulit tikus. Nilai FD berkisar antara 0,862 sampai 0,955 untuk formulasi 1 hingga formulasi 9. Selanjutnya yaitu studi iritasi kulit. Sistem transdermal dimaksudkan untuk aplikasi pada kulit. Oleh karena itu, perlu untuk menguji biokompatibilitas formula tersebut dengan kulitnya. Perekat sensitif tekanan untuk mengikuti patch dengan menghasilkan reaksi kulit. Oleh karena itu, studi iritasi kulit sangat penting untuk memeriksa kepekaan kulit terhadap tambalan yang diterapkan. Hasil yang diperoleh untuk penelitian iritasi kulit menunjukkan hasil yang memuaskan. Menurut Dreis et al., senyawa yang menghasilkan skor 2 atau kurang dianggap negatif, yaitu tidak menyebabkan iritasi kulit. Oleh karena itu, tambalan lornoxicam yang mengikuti nilai tersebut dapat dikatakan bahwa dinyatakan aman untuk digunakan. Aktivitas analgesik dan antiinflamasi in vivo. Yang pertama yaitu uji pelat panas. Aktivitas analgetik patch lornoxicam dimanifestasikan oleh resistensi atau tolerabilitas terhadap sensasi panas hingga menjelati kaki atau melompat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa patch lornoxicam yang baru diformulasikan menunjukkan efek analgesik yang signifikan terhadap rangsangan nyeri termal. Yang kedua yaitu respon menggeliat. Metode menggeliat yang diinduksi asam asetat adalah juga diadopsi untuk evaluasi aktivitas analgesik. Menggeliat didefinisikan sebagai peregangan ketegangan ke satu sisi, perpanjangan kaki belakang, kontraksi perut sehingga
secara signifikan, yaitu P lebih kecil dari 0,01 mengurangi jumlah penyuntikan perut dan peregangan tungkai belakang dengan injeksi asam asetat. Yang ketiga yaitu tes edema. Edema kaki tikus yang diinduksi keragenan adalah komplikasi model yang sering digunakan untuk mempelajari efek antiinflamasi obat pada tikus. Keragenan menginduksi peradangan yang akut, tidak kebal dan dapat direproduksi yang ditandai dengan peningkatan ukuran kaki belakang. Ada perbedaan yang signifikan yang dihasilkan, yaitu pada pembengkakan ukuran kaki antara kelompok kontrol dan uji. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan diamati antara lornoxicam yang diberikan secara oral dan kelompok uji. Persen penghambatan edema juga ditunjukkan secara grafis yang menunjukkan penurunan yang signifikan pada pembengkakan kaki belakang setelah aplikasi tempelan uji, diikuti dengan lornoxicam yang diberikan secara oral. Studi stabilitas. Ujian stabilitas patch lornoxicam dilakukan pada suhu 4 derajat Celcius, suhu kamar, dan 45 derajat Celcius selama 3 bulan. Lornoxicam dalam tambalan setelah 3 bulan yang ditemukan 95,79%, 93,75%, dan 90,50% ketika disimpan masing-masing pada 4 derajat Celcius, suhu kamar, dan 45 derajat Celcius. Diamati bahwa kandungan obat paling berpengaruh pada suhu yang lebih tinggi. Meskipun potensi hilang pada suhu yang lebih tinggi, tidak ada gangguan lain yang diamati untuk komponen lain di tambalan. Dalam sistem reservoir, penyerapan peningkat permeasi oleh polimer membran dapat menyebabkan kegagalan permeasi obat di seluruh kulit. Integritas peningkat penetrasi dievaluasi melalui penentuan permeasi transdermal di kulit tikus. Hasil menunjukkan bahwa permeasan obat tidak berubah setelah 3 bulan ketika tambalan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius yang menunjukkan persistensi dalam integritas peningkat penetrasi. Yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwasanya tambalan transdermal berbasis membran dari gel lornoxicam yang menunjukkan pelepasan terkontrol dan telah diformulasikan penggunaan kosolven, oleic acid atau asam lemak, dan propilen glikol sebagai penambah penetrasi terbukti efektif dalam meningkatkan fluks obat melalui kulit. Tambalan reservoir yang dikembangkan menghasilkan aktivitas analgesik dan antiinflamasi yang sesuai tanpa iritasi kulit yang diamati. Dengan demikian, dengan mencapai tingkat terapi lornoxicam yang efektif dengan peningkatan kepatuhan pasien, mengurangi efek gastrointestinal, dan frekuensi pemberian dosis patch transdermal ini dapat digunakan sebagai alternatif pemberian lornoxicam secara oral. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.